Nanti akan terjadi begitu lagi. Akan ada dari luar Arab, kemudian otaknya cerdas, dia bisa strategi perang, dia akan membersamai Al-Imam Al-Mahdi. Bukan berarti Nabi itu nggak bisa perang, Pak. Nabi mah gampang. Alam ini kan di tangan beliau, pembukaan syafaatnya, ya. Tapi Allah itu menciptakan Nabi harus menghargai sebab. Maka diperintahkanlah orang-orang ini bersama Nabi Muhammad SAW. Nanti Al-Mahdi juga sama. Lalu siapa lagi yang membersamainya? Kita potong kompas. Berapa jumlah sahabat Nabi ketika Nabi wafat? 124.000. Maka nanti tentara Al-Mahdi juga akan ada 124.000. Gak tahu, mungkin ada tambahan lagi, wallahu alam. Tapi ini pola-polanya kira-kira seperti itu. Dan semuanya punya ruh wali. Semuanya waliullah. Nggak ada yang orang-orang biasa, tapi dia orang biasa secara zahir, batinnya batin aulia. Jangan dikira orang 313 itu semuanya ulama. Enggak. Dari 313 sahabat Nabi yang ikut perang, itu yang ulama cuma beberapa orang, tidak semuanya ulama. Maka jangan sedih, siapa tahu di antara kita ada yang dipilih, ya. Ya, 124.000 tuh dikit apa banyak, Pak? Dibandingkan 7 miliar. 124.000 dibandingkan 7 miliar manusia. Baru di belakangnya nanti ya tukang rame-ramein aja, Pak. Ya. Berapa jumlahnya wallahu alam, tapi tentara yang disebut tentara Al-Mahdi itu mereka. Tadi saya meninggalkan kisah Sayyidina Jibril. Apa kata Nabi? Bril, kira-kira gitu ya. Bukan lagi ngopi, Pak. Di sono nggak ada kopi. Yang ikut perang bersama kami perang Badar itu siapa? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Sebagaimana yang ikut perang di antara kamu adalah orang-orang terbaik di kalangan manusia, maka yang ikut perang bersama engkau dari kalangan kami para malaikat muqarrabun itu juga yang terbaik. Tapi saya lupa berapa angkanya di situ, 70.000 atau 70 gitu, saya lupa, Pak. Ya, ini hafalan kita kadang-kadang nggak datang tepat saatnya nih. Cuma yang kita ingat, beliau menyebutkan malaikat-malaikat terpilih. Berarti malaikat itu ada stratanya juga. Maka dari hadis Muslim saya menemukan seorang sahabat ketika berperang, perang Badar, pedangnya belum sampai ke musuh, musuhnya udah mental duluan. Nanti bisa kejadian begitu, mirip-mirip kayak film-film pendekar ya, jahat gitu. Itu nanti kejadian, Pak. Nah, ini secara barisan barikadenya kira-kira ya. Sekarang siapakah mereka yang 4, yang 313, yang 124.000 itu? Ya, siapa mereka sebenarnya? Yang pertama hadis surah kita baca di depan. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa yang diwarisi dari nabi? Duit? Enggak. Istri? Enggak. Banyak kok wali jomblo. Istri atuh. Kalau nabi kan istrinya berapa, Pak? 13, 11, lalu kemudian saat beliau meninggal ada 9 istri. Jadi bukan itu yang diwarisi ya. Walaupun nanti boleh kalau sudah daulah berdiri tuh boleh nikah banyak-banyak. Nanti kata Nabi, satu laki-laki banding 50 perempuan di hadis Imam Muslim. Ta'dilu khamsina imra'ah. Ya, 50 perempuan. Kenapa? Habis perang. Habis perang itu terjadi. Jadi ciri pertama mereka ruhaninya, ruhani ulama, walaupun tidak bisa baca kitab. Ulama itu siapa di Quran? Surat Fatir. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah cuma hanya ulama. Berarti yang menjadi pewaris Nabi nggak mesti bisa baca kitab. Ya, kebetulan saya nggak baca kitab, Pak, nggak bawa ya. Jadi yang nggak bisa baca kitab nggak usah sedih, nggak masalah. Tapi ada nggak rasa takut kepada Allah di kolbu? Kalau ada potensi menjadi tentaranya. Ya, kalau ada itu dalam diri saya bisa jadi tentaranya. Kalau umur panjang,
Kan masa depan itu kita nggak tahu, ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu alam gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita dikasih tahu, ya. Itu satu. Yang kedua, siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang pribadinya adalah pribadi-pribadi arifina billah. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu, itu yang level yang ring 1, ring 2 itu, Pak. Itu arif. Apa arti arif? Dia kenal kepada Allah. Sejauh apa dia kenal kepada Allah? Melebihi nama. Dia kenal nama Allah, dia kenal sifat Allah, bahkan diberi pengenalan mengenai rahasia-rahasia tentang siapakah hakikat Allah itu. Tapi itu di dalam dirinya, nggak boleh dibuka, ya. Arifina billah. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ilmu-ilmu begitu dibuka. Di saat dulu belum dibuka, baru ditaruh dalam tempat-tempat tersembunyi, sebagaimana dikabarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Beliau mengatakan, aku diajarkan Nabi 2 karung. 1 karung boleh disebarkan, 1 karung tidak boleh disebarkan. Yang 1 karung ini akan disebar di akhir zaman ini. Ini zaman ini, Pak, ya. Yang boleh kita sebar itu kitab hadis. Maka insya Allah next kita buat kajian kitab hadis setiap malam Jumat sekali sebulan, insya Allah, ya. Bener, Pak, ya. Kalau sekali seminggu saya nggak kuat, Pak. Sekali sebulan insya Allah malam Jumat habis Isya kita buat kajian di sini. Kajian kitab hadis Sahih Muslim. Nanti kita pilihkan babnya. Jilid pertama dulu. Siap untuk punya kitab, ya? Ya, beli kitab di luar, kita ngaji hadis di sini. Kita buka dulu yang pertama, semoga yang kedua ikut kebuka, ya. Karung pertama kita buka, itulah hadis Nabi, itulah Quran. Karung keduanya sebenarnya ada di balik huruf-huruf Quran itu, ada di balik kalam-kalam Nabi itu. Jadi sebenarnya Abu Hurairah itu lagi main-main sama kita, lagi canda-candaan sama kita. Gue punya 2 karung gitu, 1 disebar, 1 enggak. Mana ada ilmu nggak dibuka, tapi disimpan dalam setiap huruf-huruf Quran itu ada sir-sir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca bismillah aja, Pak, kalau tahu maknanya mungkin nggak kuat ngelanjutin sampai ke alhamdulillah. Cuma karena kita tidak tahu rahasia basmalah, ya masih begitu kan. Ketemu virus aja suzon sama orang, virus yang jahat kok kita suzonnya sama orang, kan. Karena ilmu basmalah nggak dapet. Masih ingat Khalid bin Al-Walid? Dia itu kalau mau perang sama orang nggak langsung nyerang. Ditanya dulu, ada racun paling hebat di sini? Kalau ada, ayo kita sayembara. Siapa yang masih hidup, berarti dia menang. Yang dibaca cuma Bismillah, minum dia, Pak. Oh, ilmu saya belum sampai ke sono sih. Cuma keyakinan kita, insya Allah kita harus latih sampai ke sana. Gimana caranya? Setiap mau minum mulailah baca basmalah. Apa arti bismillah? Minta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya Allah, izinkan aku minum, ngambil kesegaran dari makhlukmu. Insya Allah itu kolbunya akan lembut. Jadi jangan-jangan hati kita ini keras karena kita makan minum tidak menyebut nama Allah, ya. Tadi cirinya berapa udah? 2, arifin, ya. Kenal, ini sebenarnya cabang yang pertama. Yang ketiga, dalam hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi sama, tapi lafaznya sedikit berbeda. La tazalu ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasalah di antara umatku zahirina 'ala. Zahirin itu artinya menzahirkan, tapi kalau ditambahin 'ala itu artinya tolong menolong. Zahirina al-haq artinya tolong menolong dalam al-haq. Apa arti al-haq? Kebenaran. Tertatih-tatih memperjuangkan kebenaran. Kalau ada usaha berjuang, berarti ada tantangan nggak? Ada musuh nggak? Banyak musuh. Dan kalimatnya di situ cuma ta'ifah. Maka ciri ketiga kelompok itu disebut ta'ifah.
Tapi jangan ketipu, banyak sekarang yang ngaku ta'ifah, istilahnya ta'ifah mansurah. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang amrullah. Apa arti amrullah? Perintah Allah, satu. Apa arti amrullah? Coba kembali ke Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bukan yang itu, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau mengenai ruh, katakan ar-ruh min amri rabbi. Itu adalah amrullah kalau diterjemahkan. Berarti hatta ya'tiya amrullah, hatta ya'tiya al-ilmu an ruhillah. Itu terjemahan saya, Pak. Ini terjemahan baru, sebelumnya belum ada yang terjemahin begini. Tapi dasarnya pakai Quran. Sampai datang ilmu mengenai ruh. Karena banyak yang salah faham mengenai ayat ini. Dikira wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tiadalah yang engkau diberi ilmu kecuali sedikit. Itu kan kalimatnya tum. Tum itu kepada yang bertanya, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, kaum ahlu kitab. Hai ahlu kitab, kamu tidak diberikan ilmu itu kecuali sedikit. Kalimatnya bukan wa ma utita ya Muhammad, bukan, tapi wa ma utitum dalam kurung ya ahlal kitab. Tidaklah kamu diberikan ahli kitab kecuali sedikit. Berarti Nabi Muhammad diberikan banyak. Karung itulah yang masih disembunyikan sampai hari ini. Ilmu tentang apa? Mengenal ruh. Dan ini agak berbeda dengan mainstream memang. Cuma kan katanya Taifah tidak takut dicaci maki orang. Ya kita, semoga kita bagian dari mereka. Ilmu itu adalah ilmu mengenai ma'rifatur ruh. Kita sudah cek semua kitab-kitab yang ada ya pada kita, tentunya PDF dan segala macam. Saya nggak berani menyebutkan angka kitabnya berapa, terkualat lagi ya, takut salah. Tapi sebatas yang kita baca dari kitab-kitab yang bahas ruh, semuanya masih ambigu. Yang mereka bahas ruh itu masih arahnya kolbu, masih dianggap sukma atau jiwa. Bukan, ruh itu rahasia Allah. Kalau kolbu sudah dieksplor oleh Imam Ghazali, nafs sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, apalagi akal sudah dijelaskan oleh para filosof. Ilmu-ilmu yang ada sekarang kan cabang dari akal semua. Ilmu mengenai yang tarekot yang ada di alam semesta hari ini, itu mentoknya di ilmu kolbu. Maka zikirnya zikir kolbu, riadohnya riadoh kolbu, semuanya di situ. Tapi nggak sampai kepada ma'rifatur ruh. Ternyata ma'rifatur ruh itulah jalan terdekat kepada Allah. Ketika Allah mengatakan inni qarib, sungguh aku dekat, itu sedekat kita sama nafas kita. Bukan berarti di dalam diri kita ada Allah, bukan. Itu salah, nanti jadi Allah nyatu ke badan, ya nggak boleh begitu. Tapi dekat sekali, dan dekatnya hanya Dia yang tahu, dan kekasih-kekasihnya. Ya, Allah kasih kunci-kuncian. Dekatnya Allah dan Nabi Muhammad itu seperti qaba qausaini au adna, seperti dua busur atau lebih dekat. Itu Nabi Muhammad, Pak. Jika Al-Imam Mahdi sedekat itu kepada Allah, maka jika Nabi Muhammad sedekat itu kepada Allah, maka Al-Mahdi juga sama. Kan pewarisnya adalah Al-Mahdi. Tadi saya kembali ke hadis pertama, ada yang ketinggalan. Ulama pewaris para Nabi. Oke, Nabi berapa tadi? 124.000. Sahabat berapa? 124. Jadi sebenarnya, ini antum mungkin jarang mendengar ini, sahabat-sahabat 124.000 itu adalah pewaris semua Nabi. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, di antara Nabi itu ada yang punya murid, punya jamaah, punya umat, ada yang tidak punya. Di antara sahabat ada yang punya umat, ada yang tidak punya umat, ada yang nggak punya jamaah, sama. Berapa jumlahnya tadi? Nabi wafat, jumlah sahabat 124.000. Tapi yang kedetek ahli hadis Imam Ibnu Hajar cuma 12.000.